Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Karena banyak saudara-saudara awak kini ko yang ngurang-arang ni ko. Ngurang-arang tahu Bu? Tu bos kampung Bu tu. Aduh. Nah, tu di rumah sakit tu. Jadi kalau ingin musabah diri awak, pergi jalan-jalan ke rumah sakit bagian patah saja. Atau bagi operasi saja. Itu terasa situ manfaatnya sehat. Tahu di situ tu. Yo perlu. Alhamdulillah awak lagi masih sehat. Gitu. Kemudian syukur juga tiada taranya kita diberikan rasa kemauan, waktu lapang. Nyo kadang-kadang lagi sehat tapi ndak muah doh. Di mudah-mudahan bersyukurlah awak sehat lain muah. Ke rumah saji jalankan ibadah, solat berjamaah, menengah kajian taklim kita. Syukur yang tiada taranya. Alhamdulillah kita juga bersyukur yang tiada taranya kita diberikan keistiqomahan hati. Kadang lain sehat, waktu lain ada, tapi istiqomah ko yang dak wah. Panek banah gini gua, latihan banah gini gua, rangki badan. Ini ada dosa tu. Dia alhamdulillah. Anda ada kuuk sebentar, menyanda anda ada. Masya-Allah. Tapi selama anda ya namanya kuuk tu bala ndak bisa ditahan loh dah itu kan. Nah mudah-mudahan boleh kuuk je. Syukur kita kepada Allah selalu. Dan kita sekarang sudah berada di akhir-akhir bulan Zulhijjah. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Ahlus Sunnah rahimakumullah. Alhamdulillah pada kajian taklim kita pada malam ini kita diizinkan Allah ketemu lagi. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dengan kebaikan. Ini istiqomah kok perlu tantangan, banyak tantangan, rintangan. Tapi kita bagaimana kita menghadapi dan menyikapinya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, pada pendaknya semakin hari kita selalu semakin meningkat. Amaliyah kita jangan sampai berkurang. Karena orang yang hari ini sama dengan hari kemarin itu dia merugi. Coba merugi. Hari ini sama dengan hari kemarin merugi. Kalau hari ini dia lebih parah dari hari kemarin itu dia celako. Kalau hari ini dia lebih baik dari hari kemarin, itulah orang yang beruntung. Jadi mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di penghujung bulan Zulhijjah ini, setelah Zulhijjah apa lagi Ibu? Takana bulan Arab tu. Ini Januari, Februari itulah biasa tu. Tapi yang bulan Arab, jangan sampai awak lupa loh gitu kan. Itu identitas ciri khas awak tu. Zulhijjah itu terakhir. Masuk lagi yang baru. Muharram.
Muharram, Safar, Rabiul Awal. Kalau nak TPQ kayak gitu tuh. MDA. Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, kan gitu. Ramadan dan Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Ini Zulhijjah kan? Kalau dia anak-anak kan nyanyian. Kalau nyanyi itu kan sebentar ada P itu. Asmaul Husna 99 leluhur kan? Nah, gitu. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dan sampai kita teledor pula. Jadi hari-hari yang istimewa, bulan-bulan yang istimewa dalam pandangan Allah dan Rasul, kisah-kisah dan sejarah-sejarah yang terjadi pada bulan-bulan itu, tentu kita sebagai umat harus mengetahui setidaknya, jangan sampai indah. Nah, kan gitu. Kalau Zulhijjah kok peristiwa besar, petang tu lah selesai itu. Sudah kan? Itunya Idul Kurban atau Idul Adha. Nah, sekarang kan pemulangan jemaah haji itu. Muharram masuk lagi. Nah, itu yang terkenal nanti kalau kita peringatan tahun baru Islam. Ada nanti 10 Asyura. Itu riwayat-riwayat yang kita ketahui. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ternyata itu bukan hanya sekedar cerita begitu saja, tidak, tetapi tercantum, termaktub di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat yang ke-36 surat ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhur 'indallah, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah 12 syahran, ada 12 bulan. Jadi bulan itu memang 12. Sebelum datang Januari Februari itu sudah ada dalam Al-Quran, sudah dijelaskan ketentuan-ketentuan yang seperti itu. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard, telah menjadi ketentuan sunnah Allah tatkala Allah menciptakan, menjadikan langit dan bumi. Jadi tatkala proses penciptaan langit dan bumi ini sudah ada ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Minha arba'atun hurum. 2 balik itu ada 4 bulan haram di dalamnya. Bulan haram. Bulan haram itu apa nanti? Itu kan kita uraikan. Bulan haram itu bulan istimewa, bulan suci, bulan mulia, bulan yang agung. Itu di dalam tafsir penjelasannya. Nah, oleh sebab itu maka dzalika dinul qayyim, itulah ketetapan, ketentuan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Fala tuzlimu fihi anfusakum, maka janganlah kamu menganiaya diri pada bulan itu. Nah, soalnya bulan yang lain tidak boleh doh. Tetapi khusus bahasa di sini dijelaskan di dalam ayat ini, janganlah kamu menganiaya diri pada bulan tersebut, bulan-bulan haram tuh. Karena dulu terjadi perperangan. Maka kata Allah dijelaskan, wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Perangilah orang-orang musyrik itu semuanya kalau mereka itu memerangimu. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama. Di sini ada bahasanya ma'a, bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa.
Sama saja dalam ayat lain, innallaha ma'as-sabirin. Kan terkenal ayat itu. Kalau awak takziah biasanya sering itu, Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, gitu. Jadi penting sabar itu. Kenapa? Allah ada di sampingnya. Takwa itu penting, muttaqin, kalau di sini kan muttaqin, jadi takwa itu penting. Kenapa? Allah bersama orang yang bertakwa itu. Ngantuk aja lah, Bu. Ngantuk aja lah kau. Enggak. Kalau ngantuk boleh minum, Bu. Kalau enggak kau doi ya kau. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi mudah-mudahan kita selalu istiqomah. Ternyata bulan Muharram tersebut sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ternyata dalam 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Bukan bulan Muharram ya, bulan haram. Bulan yang suci, bulan yang mulia, bulan yang diagung-agungkan. Jauh sebelum Islam datang, umat-umat Yahudi di kala itu juga telah mengagungkan dan memuliakannya. Itu riwayatnya seperti itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ternyata di dalam ayat tersebut tidak dijelaskan dengan rinci apa saja bulan haram tersebut. Maka hadislah sebagai penjelas. Hadis dari Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Az-zamanun, zaman itu qadis tadara kahaitu yaumal khalaqas sama wa tiwal ard. Jadi zaman itu berputar. Jadi berputar tarui. Berputar tarui itu makasihnya habis Zulhijjah masuklah ke Muharram melihat terus. Habis loh sampai Zulhijjah masuklah Muharram. Begitu terus. Nah, jadi sama kalau ibarat bumi bulik gitu kan, dia mutar terus. Tak kala Allah menciptakan langit dan bumi, as-sanatu 12 syahran. Ada di dalam zaman tersebut 12 bulan, minha arba'atun hurum, 4 bulan haram. Ini dalam hadis ini. Yang mana saja? Salah satu mutawalliyah. Ada 3 bulan yang berurutan. Bu, lain terang Bu? Lain. Tiga lain terang ambil kawak enak. Yang mana saja yang 3 itu? Kata Rasul, Zulqaidah, Zulhijjah, wa Muharram. Jadi itu 3 yang berurutan. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Nah, itu yang berurutan. Sementara yang satu lagi itu terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Itulah bulan Rajab. Peristiwa yang besar di bulan Rajab. Bu, Mak, peristiwa agung di bulan Rajab apa? Isra dan Mi'raj. Jadi perlu tahu riwayat-riwayat itu di dalam Islam. Nah, ini ternyata di dalam agama kita sudah dijelaskan bulan tersebut bukan hanya sekedar nama begitu saja yang diberikan. Ternyata sudah menjadi ketentuan dan sunnatullah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang perlu awak ketahui di bulan Muharram kau. Yang pertama sekali di bulan Muharram ini adalah yaitunya bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Jam berapa hari kau? Jam 6 kau? Oh. Kalau khatib khutbah Jumat itu bingung aja itu. Yang berapa itu aslinya. Ya.
Oh itu ya. Baik Bapak Ibu hadirin, jadi ternyata di bulan Muharram tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan, menganjurkan untuk satu, melaksanakan ibadah puasa yang dikenal dengan puasa Asyura, yaitunya terjadi di bulan Muharram tersebut. Apa riwayatnya? Bagaimana sejarah puasa Asyura itu? Tak kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi hijrah. Ini di dalam riwayat dari Ibnu Abbas, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Lamma qadimal Madinah wajadahum yasumu yauman. Tak kala ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah dalam pelaksanaan hijrah, beliau melihat orang-orang Yahudi melaksanakan puasa. Jadi sebelum Rasul umat Islam puasa, itu orang Yahudi sudah puasa. Ya Bu ya. Nah, dicerna baik-baik supaya tidak salah dalam penafsiran. Jadi tak kala Nabi sampai di Madinah hijrah. Jadi hijrah itu kan disebut dengan muhajirin, yang menunggu di sana kan disebut dengan ansor. Jadi sampai di sana Rasul melihat orang-orang Yahudi dia melaksanakan puasa. Lama qadimal Madinah wajadahum yasumu yauman. Jadi pada hari itu sampai di Madinah Rasul melihat orang-orang Yahudi itu berpuasa, yakni Asyura. Yang mana beliau bertanya, hari ini hari apa? Hari akiniko kok puasa? Hari ini hari Asyura, katanya orang-orang Yahudi itu. Faqalu hadza yaumul azim. Hari ini adalah hari yang agung, hari yang mulia, hari yang besar, azim, hari yang hebat, kata orang Yahudi di kala itu. Wa huwa yaumun najallallahu fihi Musa, yang mana pada hari ini Nabi Musa dengan kaumnya selamat dari kejaran bala tentaranya Firaun laknatullah alaih. Ya, sampai hari kiamat Firaun itu tetap kena laknat itu. Jadi supaya tidak kena laknat, jangan ikutin langkah Firaun. Nah, kan gitu. Hari ini hari yang agung, hari yang mulia. Pada hari ini peristiwa terjadi, Nabi Musa selamat dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Nah, itu peristiwanya. Jadi wa'raqal al Firaun fasamu Musa syukran, maka di Nabi Musa la salamai beliau bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan puasa. Fasama Musa syukran. Jadi Nabi Musa melaksanakan puasa, tanda bersyukur kepada Allah karena la salamai dari kejaran bala tentara Firaun. Nah, itu riwayatnya. Jadi boleh awak bersyukur dengan puasa, boleh. Kadang-kadang kita kan sering tuh ada nazar itu, ambo kalau luluh hendak ambo cucu ambo luluhnya ambo puasa 3 hari sampai hari itu kan. Anak ambo kalau luluhnya masuk situ tuh ambo puasa sekian hari. Nah gitu. Itu kan tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh begitu kata Rasul, iya, kepada lillah. Faqala, maka Rasul bersabda, ana aula bi Musa minhum. Aku dan umat Islam lebih utama, lebih penting atau lebih utama menghormati dan memuliakan Nabi Musa ketimbang engkau orang-orang Yahudi. Nah, begitulah.
Jadi aku dan kaumku lebih utama memuliakan dan menghormati Nabi Musa. Maka fasamuhu wa amarahu bisiyamihi. Maka mulai dari itu Nabi Muhammad berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Itulah puasa Asyura. Jadi kalau ada yang bertanya, one mangga kini kau puasa atau puasa Asyura? Atau Asyura? Ndak tahu ada. Nah, jangan tahu lah kini kalau tahu dah. Puasa Asyura itu puasa 10 Muharram atau hari Asyura. Apa terjadi di kala itu? Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun. Nabi Musa bersyukur kepada Allah dengan berpuasa. Maka Rasul menyampaikan, aku dan kaum muslimin yang lainnya lebih utama memuliakan dan menghormati Nabi Musa. Maka mulai dari itu Nabi berpuasa dan memerintahkan sahabat lainnya. Nah, itu riwayatnya. Bu ya. Ada kabar tanya Bu? Boleh. Supaya tidak ragu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, jadi supaya kita ada ketentuan-ketentuan dalam menjalankan ibadah tersebut, maka kita laksanakan ibadah tersebut tentu mengikuti aturan-aturan Allah dan Rasul. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian bagaimana? Berarti sama awak dengan orang Yahudi. Inyo puasa lo. Kan gitu. Maka dijelaskan agar ada perbedaan antara umat Islam dengan kaum Yahudi lainnya dalam melaksanakan puasa tersebut, maka berpuasalah 1 hari sebelumnya dan sesudahnya. 1 hari sesudahnya. Kalau tahun ini jatuhnya nanti itu tanggal 7 Agustus, tanggal berapa itu? Tengok saja, coba tengok Ustaz. Tanggal berapa jatuhnya nanti? 10 Muharram Asyura. Asyura itu. Ada kalendernya? Enggak ada ya? Kamera aja di Agustus nanti itu jatuhnya. 1 Muharram hari Sabtu besok. Insyaallah. Ya, karena Ambo ada perencanaan tabligh akbar di Pesisir Selatan. Udah ada undangannya. Tabligh akbar 1 Muharram. Sabtu besok. Kini hari Ahad, Nah, Sabtu besok insyaallah. Nah, tambah salah 1 sampai 9-nya. Tahu? Jadi agar kita tidak sama dengan kaum Yahudi, karena di samping dalam pandangan ulama, di samping disunahkan untuk puasa di hari Asyura itu, maka tanggal hari-hari di Muharram tersebut, di hari Asyura itu, maka berpuasalah 1 hari sebelumnya dan 1 hari sesudahnya. Itu dijelaskan oleh para ulama. Karena nanti ada keutamaan dan fadilahnya terjadi di puasa Asyura tersebut. Tuh. Mulai dari Kamis ndak ya waduh. Kamis kan puasa Senin Kamis tuh. Jadi puasa supaya ndak khusus kita puasa. Dan itu statusnya sunnah. Tapi walaupun sunnah, nilai fadilah keutamanya kan ada. Apa nilai keutamanya? An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Qatadah, semoga Allah ridha kepada beliau berkata, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusyamu Asyura. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa Asyura.
Faqala, beliau menjawab, inni ahtasaba 'ala Allah ay yukaffira sanah allati qabli. Aku berharap, kata Rasul, bahwa puasa Asyura tersebut Allah memberikan ampunan dosa kita, yaitunya 1 tahun yang lewat. Kan luar biasa itu. Nah, begitu keutamaan dan fadilahnya. Iya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka ternyata sangat hebat sekali ibadah tersebut dalam pandangan Allah. Mungkin menurut awak kan sunnah itu mah biasa senya itu. Nah, gitu. Inni ahtasibu Allah ayyakfurul sanah allati qablihi. Jadi saya berharap, kata Rasul, agar Allah memberikan ampunan kepada kita dosa-dosa yang berlalu 1 tahun yang silam, 1 tahun yang lewat. Nah, jadi ternyata puasa di Muharram tersebut dalam pandangan Allah dan Rasul sangat hebat sekali. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abbas. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dan juga pada bulan tersebut umat Islam, terutama yang dimotori oleh Umar bin Khattab, Abu Bakar dan juga Ali bin Abi Thalib, memulai kalender Islam itu di sana itu, makanya Muharram diawali. Mulainya hitungan hijriyah, kalender hijriyah. Nah, maka tentu ada di dalam ibadah-ibadah yang penting bagi kita, hijrah itu tentu kepada kebaikan. Jadi nilai-nilai yang terkandung di Muharram tersebut adalah umat Islam bahwa kalau lah masuk tahun baru nanti, kalau ada seandainya melaksanakan kegiatan tabligh akbar, peringatan, acara-acara apa, itu boleh, tidak apa-apa. Yang tidak boleh dirayakan. Merayakan, Ibu? 1 Muharram. Ya kalau ingin puasa silakan, tapi hadis yang kuat itu adalah di Asyura tersebut. Nah, gitu. Ijma' para ulama, para muhadis. Nah, kalau ingin awak puasa dari 1 Muharram tuh ada kesanggupan, jatuhnya nanti hari Sabtu. Silakan sampai tanggal 9, 10. Nah, gitu. Boleh, tidak apa-apa. Itu lihat kemampuan kita. Tapi hadis yang rajih itu di Asyura. Karena ini jelas hadisnya tentang ibadah puasa Asyura tersebut. Nah, maka ulama membedakan agar umat Islam tidak sama dengan orang-orang Yahudi, maka berpuasalah 1 hari sebelumnya dan 1 hari sesudahnya. 3 hari. Nah, gitu. Untuk jalannya baku cari di kalender nantinya tanggal berapa jatuhnya Asyura tersebut. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, dan semuanya itu dalam rangka kita hijrah. Hijrah itu berpindah itu berubah kepada yang lebih baik. Biasanya jarang awak melaksanakan hal-hal yang sunnah, kini awak rajin. Kenapa? Yang sunnah itu lainan kadiawak. Dan kadiawak itu maksudnya nilai lebih. Biasanya awak kan jarang sholat qobliyah dan ba'diyah. Kini awak pelihara, awak jago.
Kalau yang wajib tu jelas. Wajib tu lele tu. Karena orang tauhid itu biasanya selama ini kita kan sering biasa membahas ilmu tauhid. Orang tauhid itu melaksanakan yang wajib, memelihara yang sunnah. Nah, itu konsepnya. Konsep tauhid itu. Melaksanakan yang wajib, memelihara yang sunnah. Nah, itu. Ingin mendengar lagi mah. Iya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang sunnah-sunnah itu apa pelihara? Puasa sunnah, salat sunnah, amalan-amalan sunnah lainnya. Gitu. Karena amalan sunnah itu memberikan yang lebih dalam pandangan Allah. Tidak ada yang kurang, yang lebih. Bahkan kalau ada yang kurang dalam yang wajib, nan sunnah tu nan kamanutui, nan kamanukua. Kan sudah sering hadisnya kita sampaikan itu, bahwa nanti di akhirat Allah nyampaikan kepada malaikat, ya malaikat, lihat unzurni li abdi, calilah amalan hambaku itu, amalan wajibnya, salat wajibnya. Kalau ada kurang, ada cacat, dan pasti banyak kurangnya. Kadang kurang waktu, kadang kurang bacaan, kadang kurang sempurna. Mulai ke salat iko letakkan nahlo ado saya yang itu kekurangan itu dalam salat pangana kama gitu kan, itu kekurangan itu. Nah, kalau ada kekurangan hambaku itu, kata Allah, unzur li abdi min tatawwu', cari hambaku itu amalan tatawu'nya, amalan sunnahnya. Nah, begitu Allah menyampaikan itu ke malaikat. Fa in kana lahu tatawwu', jika dia ada amalan sunnah, maka tutupi yang terjadi pada yang amalan yang wajib tadi itu. Nah, itu namanya kok kurang-kurang ditukua, kok sentiang-sentiang dibilai. Jadi ternyata amalan-amalan sunnah bisa menyempurnakan amalan wajib. Masya Allah, kan luar biasa itu. Makanya jangan malih-malih awak, jangan ragu-ragu awak melaksanakan amalan-amalan sunnah. Yang kadang-kadang sajalah dulu. Contohnya salat qabliyah dan ba'diyah, tu awak pelihara. Salat sunnah sebelum subuh, tu awak pelihara. 2 rakaat sehari semalam, tu awak pelihara salat sunnah tu. Kemudian salat tahajud walaupun 2 rakaat, pelihara tu rutin terus. Duha walaupun 2 rakaat, ndak ada. Karena tahajud itu maqam mahmuda. Allah akan mengangkat kepada maqam mahmuda, tempat yang terpuji. Terpuji dalam pandangan manusia, terpuji dalam pandangan para malaikat. Luar biasa. Kemarin kita nelpon sama cucu ama kan, yang kini kan lagi ketua baru ini berdua ini kok. Alhamdulillah yang sering datang kemari itu lulusnya seleksi nasional kemarin sudah 2 di Islamic Center Padang Panjang ini kok. Kita telepon, hidupkan setidaknya amalan tahajud walaupun 2 rakaat, kemudian duha. Mohon ke Allah, doa salat duha itu rezeki itu Bapak Ibu, pembuka pintu langit itu. Bapak bayi garajo, ibu salat duha, bentang sajadah, mohon ke Allah, Allahumma in kana fi rizqi fis sama' fa anzilhu ya Allah. Kalau memang rezekiku di langit, turunkan ya Rabb. Wa in kana fil ardi fa akhriju ya Allah. Kalau memang ada dalam bumi ya Allah, keluarkan ya Rabb. Wa in kana fil bahri wal bahri, kalau ada dalam air, dalam lautan. Masya Allah, luar biasa. Kalau lu dapat ada dalam buku tuntunan salat lengkap ada tu. Itu doanya tu. Kalau dapat bahasa Arab bahasa awak saya, Allah tu kan mengerti tu mah. Nah gitu. Apalagi awak lagi gaya kau membaca Arab tu karu ikan yang itu kan. Apalagi kalau tidak biasa mengaji. Tak apa-apa. Oh, contohnya kan siap salat duha, tidak dapat doa tu doh. Baca sebuku tu boleh. Siapa melarang? Tak dong melarang dah.
Baca buku tu. Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka wal jama jamaluka wal quwa quwatuka wal qudra qudratuka wal ismata ismatuka. Ha gitu. Allahumma in kana firiki fis sama fa anzilhu ya Allah. Baca. Salat duha. Luar biasa. Salat sunnah sebelum subuh jangan tinggal. Khairum minad dunia, lebih baik, lebih utama dari dunia dan isinya. Masya Allah, luar biasa. 2 rakaat sebelum subuh. Itu belum salat subuhnya, salat sunnah sebaru itu. Iko salat subuh matahari latabi mamu itu kecil orang tua dulu rezeki dipetuk ayam wah gitu itu. Jadi kau mencari menantu, begitu caranya. Kalau terlambat salat subuh, jangan biar menantunya kayak tu dah. Bertambah peribu saja dia tu mah. Nah gitu. Ada yang kau bertanya aneh, Bapak Ibu? Iya Bu. Iya. Mengenai korban. Iya. Apa boleh piti masjid di bagian misalnya ke makanan atau ke rokok? Piti masjid itu korban? Yang kan korban. Ya. Jadi pekerjaannya itu di bagian nasi. Ya. Aku boleh piti masjid pakai. Oh gitu. Udah Bu? Ya. Baik. Dalam masalah teknis pelaksanaan ibadah kurban, penyelenggaraan ibadah kurban, 1, awak sawananya kanlah menyerahkan ke panitia. Kalau talok dewa Bali Jawi seorang, Dabia seorang, Kuba seorang, bagian seorang. Kalau Nabi kan kayak gitu dulu gitu kan. Nah gitu. Tapi kini kan awak butuh panitia, awak banyak gitu kan, tidak bisa seorang-seorang. Nah tentu butuh tenaga. Teknis pelaksanaannya ada beragam dan beraneka ragam cara sekarang yang dilakukan. Sekarang bagaimana pengambilan biaya pelaksanaan penyelenggaraan ibadah kurban tersebut? Ada 2 metode ulama yang disepakati. 1, boleh diambilkan dari sana penyelenggaraannya kalau setidaknya yang penting saja untuk biaya makan. Tapi ada yang tidak membolehkan. Tapi ada 2 tadi itu, pahami itu dulu. Ada yang membolehkan karena nanti itu kan yang mengarajuan menyelenggarakan itu. Contoh beli nasi, kan tidak mungkin beliau tidak makan karena kerajo payah gitu kan, kareh gitu kan. Ada itu. Tapi kalau untuk beli rokok, kalau ambo tidak membolehkan. Mohon maaf, ambo kan pengurus masjid lo di Masjid Jamiatul di apa? Di Alai Para Kopi Mutazakirin. Seksi dakwah ambo di situ, DKM Masjid. Di Al Hijrah ia juga. Bersampaian pas laporan beli rokok sekian, banyak beli rokok. Untuk tahun besok beli rokok tidak ada. Kenapa? Ini mubazir. Rokok itu bukan keperluan dan keperluan penting. Kecuali kalau makan nanti butuh tenaga nantinya. Kalau rokok silakan seorang-seorang. Tapi kalau diambilkan rokok dari sana tidak boleh. Kalau ingin mengambilkan untuk makan dari situ, 1, ada catatannya, buat musyawarah seluruh peserta. Kenapa? Kalau risiko berapa? 2 juta hampir atau 2,5. 2,5 itu diamanahkan ke awak untuk korban. Kita sebagai panitia harus amanah mempergunakannya. Salah satu mempergunakannya itu tentu pelaksanaan penyelenggaraan. Nah, kan gitu. Jadi penyelenggaraan ini ada pula malahan diambil dari sembelihan itu, nanti dimasak oleh ibu-ibu, makan bersama. Jadi makan bersama, bukan makan panitia. Ingat itu. Kalau panitia berarti khusus makan bersama. Di tempat Abu kayak gitu. Di Bumi Lestari Al Hijrah, makan bersama seluruh jamaah, peserta, anak-anak, tua, gadang, getek, orang yang datang ke salat, silakan. Boleh. Nah, karena itu sudah disepakati. Kalau ndak, ada yang kedua. Kalau 2,5 boleh untuk makan, berarti apakah dibawa dari rumah masing-masing oleh peserta atau dibeli nasi sebungkus seorang untuk peserta, silakan. Itu teknis lah itu.
Yang penting kalau untuk kepada hal-hal mubazir, itu sudah lain cerita. Di antaranya rokok. Gitu. Kalau ambo sebagai di situ penasihat dalam keagamaan ndak boleh. Kalau yang lain silakan. Mungkin masalah nasi atau masak dan lain-lainnya, karena butuh itu. Mandabia pun serentak karena butuh tenaga ahli, penyelenggaranya sama. Beda dulu atau beda awak menyelenggarakan korban di rumah awak masing-masing. Gitu. Karena kalau masing-masing bisa awak langsung menyembelih, bisa awak langsung tribusian, tidak apa-apa. Sekarang kita kan di kumpulan bersama-sama jemaah, berarti butuh panitia penyelenggara. Gitu. Yang penting tidak hal-hal sifatnya menyalahi aturan syariat. Kalau makan itu bahagian dari pelaksanaan kegiatan itu sendiri. Teknisnya itu saja yang akan dibicarakan lain. Gitu. Bisa diambil di situ, caranya model itu, atau bisa dari luar langsung. Dari luar itu makanya bawa nasi atau dibalian nasi. Beli nasi barangnya lah 10.000, 20.000 gitu kan sebungkus gitu kan. Tadi masalah lah itu dong. Itu kesepakatan awak. Itu namanya musyawarah. Supaya awak tidak salah dalam ibadah. Karena daging korban itu bahkan belum boleh dibagi kalau belum ada izin bersama. Begitu. Contoh kan langsung saja diadanukan, tidak boleh. Hilang kepala cik apalagi itu. Tidak boleh. Dijual kulitnya tidak boleh. Menjual kulit itu memang tidak boleh. Ada hadisnya. La tasbaha, janganlah engkau menjual, malah tidak ada korban baginya orang yang menjual kulit. Itu dalam kitab Targhib wa Tarhib Nasaruddin Al-Albani tentang ibadah korban. Tidak boleh. Bagaimana kalau kulit diagi ke ibu-ibu, kok belum nak pandai masak loh. Diagi apa nanti tu seketik seorang dapat. Itu teknis. Kalau teknis itu kaji menurun doh. Pokok tak boleh dulu. Caranya, kan ada yang bertanya kemarin telepon. Caranya gitu. Bariku korban, dua balai kuah, kontak, toke toke Jawi, toke ano itu, toke kulit. Pak toke datang ke tempat ambo, bantu, ada kulit sekian alai, siap, kan? Itu kan. Bara orang, mohon maaf sekali lagi, karena ibu lawat tanya tadi. Bara orang miskin di tempat awak, ada 2 balai loh, atau 9 tu bara itu kan, bagikan cik seorang. Bu, ini jatah ibu, fakir miskin. Nanti ada fakir dan miskin, itu beda pula orangnya itu. Setelah itu pandai ibu masak nan kulit gua, undak pandai kami dapat. Tu toke. Tinggal tunjuk asalnya. Tu teknis tu. Ibu pandai masak, pandai maulahnya. Ambo pabrik kerupuk jange saja kan. Dah baik tu aman tu. Tu aman tu. Tapi yang tak pandai tu ada toke. Silakan ibu jual. Aman. Kenapa? Lah punyoinya, lah hak beliau. Boleh. Kalau hak awak tu boleh dipangan saja. Ya bu ya, itu teknis. Kalau teknis tu bisa. Yang penting musyawarah. Nya dijual kulit tu memang tak boleh. Siapa yang menjual tu? Berarti panitia atau penyelenggara. Gitu. Tapi di bagian kemudian yang menjual tu adalah orang yang punya tu, ya silakan, itu hak dia, gitu kan. Kemudian kalau seandainya ada fakir dan miskin, fakir tu orang yang tidak ada usaha, tidak ada penghasilan, itu fakir. Miskin ada usaha, ada penghasilan, tidak cukup untuk makan. Tuh beda itu. Kalau ada kedua-duanya silakan, atau salah satu silakan juga. Ternyata penting agama itu untuk menunjukkan idui awak supaya awak tak salah dalam berbuat. Baik Bapak Ibu. Ya, Bu. Maksudnya tadi ya. Dipakai di sini saja. Aku baru tahu aku orasi korban rumah yang mudanya. Ini bikin saja yang dipakai untuk makan makanan apa? Peti masaji. Iya. Aku boleh itu. Peti masaji dipakai untuk membeli makanan. Ya. Itu terserah pengurus masaji. Itu boleh tak datang jawab? Enggak ada masalah dong. Tidak ada masalah.
sana ya nama korban ya. Enggak, yang penting pengurus. Lain tak mengurus tua, saya pengurus lah toh. Itu caranya. Makanya itu musyawarah. Untuk makan, apa caranya kok? Makan pekerja. Itu caranya. Kalau begitu yang dikeluarkan, Hah? kalau kita dijual, itu dan itu makanan. Dijual dijual. Menjual kulit tapi tidak boleh tidak. Kecuali kalau yang menjual tadi itu yang punya. Lah disarankan ke fakir miskin, jual itu seradinya. Nah, salah dah. Akan tak mungkin orang minta piti dah. Minta piti tadi itu kan mungkin kan? Gitu. Jadi makanya musyawarah tadi itu. Yang penting kalau memang ada komunikasi dengan pengurus, nanti bagaimana jalan keluarnya. Kan itu. Itu yang perlu. Ya. Ya Bu ya. Jadi makanya sebelum kita melakukan sesuatu itu harus jelas sejelas-jelasnya dulu. Teknis pelaksanaan dan penyelenggaraannya, baru supaya kita tidak ada keraguan dalam ibadah tersebut. Bu ya. Sekarang kalau memang terjadi seperti itu, tak pakai PT Masaji, komunikasikan sajalah dengan pengurus. Kalau seandainya memang ada rasanya kecil pengurus mungkin harus awak mengeluarkan, ya keluarkanlah. Mungkin 10.000 seorang, 20.000 seorang. Berarti seluruh peserta itu beli. Itu caranya. Karena itu kan lah selesai. Gitu kan. Kalau tidak mungkin bagaimana minta kerelaan saja. Sebenarnya itu kan masaji itu sebenarnya kan memfasilitasi saja. Korban itu sebenarnya korban awak. Korban awak, yang ibadah awak, pengurus menolong awak. Itu sebenarnya itu. Pengurus itu menolong awak, itu bersyukur awak ditolong. Syukur awak itu ditolong. Kau dah urus orang. Itu. Ayo lainnya maaf ya tak pakai peti kasih saji untuk mandi nasi itu lainnya yang korban awak dia itu Enggak. Yang penting komunikasi dengan pengurus masaji. Itu yang perlu. Supaya ada kerelaan. Yang pengurus masaji itu kan sebenarnya kan dana masaji itu kan dari jemaah juga. Gitu. Cuma itu yang penting komunikasi. Awak jaga komunikasi agar kita tetap dalam melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Ya Bu ya. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf telah biasa kurang, semoga Allah terima ibadah amaliyah kita bersama. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.